mempersiapkan teman-temannya? Di tempat duduk siap. Sebelum mengawali pembelajaran pagi hari ini akan dimulai dulu doanya. Doa akan saya pimpin secara Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur pada hari ini kami dapat berkumpul untuk memulai pembelajaran siang. Jadikanlah pengetahuan yang kami pelajari sebagai cahaya yang menerangi kami jalan hidup kami untuk membangun masa depan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Doa dicukupkan. Memberi salam. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita melihat dulu nih di sekitar kalian kira-kira ada sampah yang berserakan nggak? Kalau misalkan ada, silakan diambil, sementara dimasukkan ke kantong dulu. Baru nanti waktu pergantian jam kita bisa memasukkan ke tempat sampah. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, berikutnya kerapihan baju, silakan dicek. Atributnya sudah lengkap semuanya? Sudah. Oke, celana-celana, baju-baju sudah aman? Sudah. Oke, bagus. Berarti kelas 10-8 sudah siap untuk mengikuti pembelajaran bersama Bu Rika. Nah, hari ini Bu Rika akan membawa kalian untuk jalan-jalan ke beberapa tempat yang mungkin kita sebagai orang Batu itu tidak pernah jalan-jalan ke sana, gitu ya. Oke, sebelum itu, apakah ada di antara kalian temannya yang belum hadir? Apakah ada? Oh, tidak ada. Berarti semua aman, masuk semua ya? Oke, siap. Oke, silakan kalian memperhatikan di bagian website pembelajaran sejarah yang sudah pernah saya sharekan di WA grup kita masing-masing. Nah, di WA grupnya kalian itu nanti websitenya penampakannya seperti ini ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini itu nanti ada di bagian bahan ajar. Silakan diperhatikan di depan. Oh, mohon maaf, ininya belum nyala. Nah, apakah terlihat sampai belakang? Oke. Nanti di bagian bahan ajar silakan kalian scroll aja di bagian bawah dan akan menemukan materi tentang sumber sejarah. Nah, lalu apa sih yang akan kita pelajari di materi sumber sejarah ini? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, Bu Rika ingin mengingatkan dulu tentang kesepakatan kelas. Nah, ini sudah kita sepakati di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Silakan dibaca kembali. Mungkin teman-teman ada yang perlu menegaskan lagi saya harus ngapain di kelas hari ini. Dan juga kita sudah menyepakati konsekuensinya juga. Kalau misalkan ada yang melanggar, berarti ada beberapa konsekuensi yang harus kalian terima. Masih ingat semuanya? Masih. Baik. Selanjutnya, setelah kita mengingat kembali kesepakatan kelas, Bu Rika akan membacakan apa aja sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, materi besar kita judulnya itu kan penelitian sejarah ya. Nah, penelitian sejarah seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa kita nanti akan terbagi menjadi beberapa pertemuan. Nah, tujuan pembelajarannya secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, di tujuan yang pertama kita sudah melakukan di pertemuan yang kemarin. Yuk, apakah ada yang masih ingat materi kita sebelumnya apa? Oh, silakan.
mungkin di pertemuan yang kemarin ada yang masih ingat bahwa salah satu tahapan kita di tahap heuristik itu ada yang namanya penggunaan sumber. Tapi apakah kalian tahu bagaimana cara menggunakan sumbernya? Tahu tidak? Tidak tahu? Oke, mari kita simak pembelajaran hari ini secara full. Oke? Siap? Oke, biar kita lebih semangat, mereka punya jargon. Dan ini jargonnya jargon sepanjang masa yang dibuat oleh Bapak founding father kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Ketika Bu Rika nanti bilang salam jas merah, berarti kalian menjawab jangan sekali-kali melupakan sejarah. Paham? Paham. Sekarang mari kita coba. Kelas apa ya ini namanya? Yutin. Ya, kelas Yutin. Yutin kelas, salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih. Selanjutnya, nah hari ini kita ingin melakukan hal yang berbeda karena bulan ini berkaitan dengan salah satu peristiwa besar dalam sejarah Indonesia kita, yaitu pada tanggal 10 November bertepatan dengan apa? Hari Pahlawan. Ya, benar kah? Ya. Oke, silakan kalian berdiri. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Berhubung Bu Rika ini adalah salah satu guru paduan suara di sekolah ya, jadi pembelajaran kita tetap harus ada unsur seninya biar kita semangat. Hafal liriknya? Oke, good, Peter. Dalam hitungan 4 ya. 1, 2, 3, 4. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Senyumnya mana? Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, tepuk tangan. Oke, boleh langsung duduk. Nah, berdasarkan lagu yang sudah kita nyanyikan, pasti ada lirik-lirik tertentu yang membuat kita penasaran kira-kira kenapa sih kok muncul adanya lagu kayak gitu. Kok liriknya seperti itu sih? Nah, jadinya muncul nih pertanyaan. Apakah kalian tahu peristiwa apa yang terjadi dalam lagu Halo Halo Bandung? Saya tahu, Bu. Oke, silakan Aura. Perkenalkan, nama saya Aura Bu. Jadi peristiwa tersebut adalah Bandung, di mana Bandung Lautan Api pada Maret tahun 1945, yang di mana Bandung membakar sebagian kota Bandung dibakar agar Belanda tidak menguasai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita lanjut dulu ya. Apakah lagu yang kita nyanyikan itu bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah? Ada yang punya pendapat? Oke, silakan. Jadi Halo Halo Bandung bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah karena mencerminkan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Iya. Setelah peristiwa Bandung Lautan Api 1946 menggambarkan keinginan untuk merebut kembali kota dari penjajahan asing. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, jadi bahwa teman ini benar-benar sangat luar biasa ya. Jadi peristiwa Bandung Lautan Api itu memang mempunyai kesan tersendiri bagi rakyat Bandung, di mana mereka menghanguskan tempatnya, menghanguskan kotanya supaya tidak dijajah oleh bangsa asing. Lalu kalau misalkan lagu itu bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah, bagaimana teknologi modern dapat mengubah cara kita mempelajari sejarah? Saya tahu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Naysila Putri Syahani, nomor absen 25. Jadi, teknologi modern telah mengubah cara kita mempelajari sumber sejarah menjadi semakin canggih dan mudah
bernilai dan dapat diarsipkan di pengarsipan digital. Oke, beri tepuk tangan dulu. Karena ya, di zaman kalian yang milenial ini, apalagi kalian juga ada Gen Alpha juga, pasti tidak akan terlepas dari teknologi yang pasti kalian pakai sehari-hari. Ya, kok enggak? Ya. Pasti kemana-mana kalian bawanya gadget, ya kan? Ya. Apakah ada yang membawa buku? Ya. Jarang sekali ya sekarang ya. Jadi kita akan belajar bagaimana sih sumber sejarah itu menjadi hal yang penting untuk kita pelajari dalam langkah-langkah penelitian yang akan kita lakukan nanti. Oke, untuk selanjutnya sebentar. Nah, welcome co-star. Ini adalah istilah baru yang nanti akan kita pakai untuk pembelajaran. Tapi sebelum masuk ke sini, Bu Rita mau memberikan kalian tayangan terlebih dahulu. Mohon diperhatikan ya. Oke, sebentar. Loading dulu. Stratigrafi yang terdiri dari beberapa lapis gitu ya. Bagian paling atas itu adalah permukaan bata seperti yang kita lihat di sana. Jadi itu mungkin adalah hancuran bata dari struktur tembok yang sedang kita cari di sini. Nah, kemudian di bawah bata terbawah dari tembok kita temukan lapisan abu gunung api. Itu bisa jadi mungkin sekitar 10 cm. Baru kemudian di bawahnya ada lapisan lumpur yang di dalamnya itu mengandung artefak-artefak, jadi ada pecahan bata, ada gerabah dan sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa lapisan yang mengandung artefak itu tadi itu adalah lapisan budaya yang lama yang kemudian terkubur oleh abu gunung api seperti kayak tadi. Nah, yang kita ingin cari di sana sebenarnya adalah kapan bangunan ini didirikan sebenarnya. Sehingga kita perlu mengambil sampel di lapisan yang tepat yang kita bisa lihat di sana itu ada di lapisan budaya yang bawah tadi. Jadi kalau kita mengambil sampel misalnya yang mengandung organik tinggi, arang dan sebagainya, dan itu kita dating, maka dating itu bisa memberikan informasi tentang umur maksimum. Masa umur maksimum adalah dia bisa sedikit lebih muda dari hasil umur dating tadi gitu, umur bangunan ini tadi. Nah, menariknya di beberapa tempat yang bukan hanya di sana, yaitu lokasi lain juga, bata terbawah di sini itu diletakkan di atas tefra itu, jadi seolah-olah dia stabil. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah yang menarik, tefra itu kapan? Karena kita tahu bahwa ini adalah situs dari Dewikat ya, Tribuna Tunggal Dewi, ibunya Hayam Wuruk gitu ya. Dan Hayam Wuruk itu sudah diramalkan pada saat kelahirannya akan menjadi raja besar dengan terjadinya letusan gunung yang besar. Jadi boleh jadi tefra ini adalah tefra yang diendapkan oleh letusan gunung yang terjadi pada saat kelahiran Hayam Wuruk itu tadi. Dan ketika kemudian dia menjadi raja, ibunya wafat, kemudian dia membangunkan ini untuk ibunya dan itu diletakkan di atas tefra yang menjadi penanda kelahiran dia. Berikutnya adalah kamu saya ajak untuk mencari informasi di ini. Prasasti Mulawarman. Ini adalah salah satu dari 7 prasasti yang diketemukan di Kalimantan Timur. Prasasti Mulawarman I untuk menyebutnya bercerita tentang silsilah raja besar yang bernama Mulawarman, seorang raja lokal yang menganut agama Hindu dan memerintah kerajaan Kutai yang makmur sehingga mampu memberikan hadiah, persembahan, dan upacara-upacara buat rakyat dan para pendeta di lingkungan kerajaannya. Sang raja juga membangun tempat khusus yang ditujukan untuk para pendeta ini. Sebegitu murah hatinya raja, para pendeta tergerak hatinya untuk mencatatkan kebaikan ini dan mendirikan tugu batu peringatan atau yupa ini. Prasasti ini menjadi bukti tertulis paling awal masuknya pengaruh Hindu di Nusantara dan munculnya dinasti politik dengan tata pemerintahan yang mantap di mana para Brahmana memperoleh kedudukan khusus dari sang raja. Hal ini berbeda dari struktur masyarakat Hindu di India yang meletakkan Brahmana di
di atas kasta sang raja yang cuma berkasta satria. Inilah bukti adaptasi nenek moyang kita atas agama yang dianutnya. Bagian ini, nah untuk mengarahkan ke situ saya ada beberapa pertanyaan nih untuk 2 video barusan. Pertanyaan yang pertama, kira-kira apa sih yang dilakukan peneliti dalam video tersebut? Ada yang mau memberikan pendapat? Saya Oh ya, silakan Siri. nama saya Siti Rahmani, absen 10. Para arkeologi menggali tanah di Desa Gunterjo dan menemukan sisa pagar dan juga 3 tapak gapura yang diduga menjadi pintu dari Candi Tribuana Tung Dewi yang dibangun oleh Hayam Wuruk untuk mendarmakan ini. Bangunan tersebut diperkirakan dibangun di atas lava sisa gunung meletus yang menjadi ramalan bahwa Hayam Wuruk akan menjadi raja besar. Oh iya, terima kasih, beri tepuk tangan. Ya. Waktunya singkat videonya, tapi teman kalian bisa memberikan kesimpulan yang bagus ya, bahwa memang video tersebut adalah kegiatan para arkeolog yang menunjukkan bagaimana caranya dia untuk mencari sebuah sumber sejarah untuk memberikan informasi tentang kerajaan Majapahit. Lalu yang kedua pertanyaannya, nah tadi kan kita lihat museum tuh, kalau menurut kalian apakah semua koleksi yang ada di dalam museum itu bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah? Kira-kira bisa nggak? Mungkin ada yang mau berpendapat? Iya, silakan. Saya Dewi Arifani dari absen 13. Jawabannya tidak, karena semua koleksi di museum dapat dikatakan sebagai sumber sejarah harus berkaitan dengan sejarah di masa lampau dan tidak dokumen keaslian dan bukti di masa lalu. Sehingga benda yang hanya memiliki nilai seni dan estetika tidak bisa dikatakan sebagai sumber sejarah. Oh iya, terima kasih. Nah ini temanku ada yang berpendapat nih bahwa semua koleksi yang ada di museum itu mungkin perlu kita pilah-pilah. Kira-kira mana yang bisa dikatakan sebagai sumber dan mana yang tidak. Lalu bagaimana sebuah sumber sejarah itu bisa kita pakai sebagai sumber yang akurat untuk mempelajari sebuah peristiwa? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Jadi kita akan mempelajari gimana sih sebuah sumber itu layak dikatakan sebagai sumber. Nah, kegiatan kita kali ini dibentuk menjadi beberapa kelompok yang saya namakan sebagai sebuah Coast Guard. Ada yang tahu kepanjangan Coast Guard itu apa? Kepanjangannya adalah Komando Strategi Detektif Sejarah. Waduh, agak berat ya Bun ya, nggak apa-apa. Jadi hari ini kelas ini akan saya jadikan sebagai balai penelitian, oke? Nah di balai penelitian ini kita akan mencoba menjadi seorang agen detektif yang menyelidiki sebuah misi, oke? Nah di manakah misi itu? Misinya ada di sebelah sini. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ada tim penyelidik kasus yang bernama lengkap Komando Strategi Detektif Sejarah. Lalu setiap anggotanya kalian itu nanti jadi agen detektifnya. Silakan mengakses barcode ini menggunakan HP-nya masing-masing. Silakan. Oh iya, mohon maaf. Oke, kelompok 1, 2, 3. Jadi namanya nanti jadi kelompok Coast Guard, oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya kelompok 4, 5, dan 6. Oke, silakan di scan menggunakan gadgetnya masing-masing. Oke, apakah semua kelompok kosan sudah bisa mengakses lembar kerjanya? Sudah menemukan kartu misinya?
Oke, kegiatan selanjutnya adalah di kartu misi itu sudah ada petunjuk kalian harus melakukan apa, ya atau tidak? Oke, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok. Silakan ketua kelompoknya memimpin untuk membagi tugas ke temannya, sekaligus mencari informasi untuk mengerjakan tugas tersebut. Oke, saya beri waktu, silakan mengerjakan. Bahasa apa? Karena memang ada beberapa prasasti yang menggunakan dua bahasa yang berbeda. Kayak yang di museum itu ada yang namanya bahasa Sanskerta, aksaranya Palawa, itu dari Indo Selatan sana. Nah, kalau di Dinoyo ini menggunakan yang mana? Sama. Sanskerta juga. Ya, itu boleh disampaikan untuk menjawab pertanyaan ini. Oke. Mungkin ini baru pertama kali kita ya tahu namanya prasasti Dinoyo ya. Mungkin kalau yang Mula Warna tadi kan dari SD mungkin sudah tahu kalau bahasa itu. Itu pasti punya prasasti ini. Jadi memang ini saya carikan yang unik. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, ini adalah kelompok selekta. Ya, gimana? Ini boleh diingatkan. Di situ aja langsung tidak apa-apa. Nanti laptopnya pakai laptopnya baru aja. Berarti nanti aku butuh satu operator yang ada di situ ya. Oke, karena sudah ada beberapa kelompok yang sudah, silakan saya pilih ya secara acak. Kelompok Shirley dulu aja. Oke, silakan kelompok Shirley maju ke depan untuk mempersiapkan bahan presentasinya. Oke, silakan operatornya. Shirley kelompok berapa ya? Kelompok 5. Oke, sebentar. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, untuk teman-teman yang lain, mohon berhenti sejenak. Mari kita perhatikan teman-teman yang ada di depan yang akan menyampaikan hasil mereka melakukan penyelidikan terhadap kartu misi yang sudah dibagikan. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya aja. Silakan mengangkat tangan dan sebutkan nama dan absennya. Silakan kelompok yang presentasi salah satu orang jadi notulen untuk mencatat pertanyaannya teman-teman. Itu ya. Nanti pertanyaannya mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Oh, ditampung dulu. Oke. Silakan kelompok Kyoto Modina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5. Saya Syarifah Syabila. Saya Kesha akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami.
Einstein Calculus. Perbedaan alat yang ditemukan pada kebudayaan kejogan modular adalah kapak Sumatera atau Pebble, kapak pendek atau Harjemor, batu penggiling atau pipisan, dan landasannya. Alat yang ditemukan pada kebudayaan Abysos terbuat dari tulang dan tanduk sehingga disebut sangkuk dan sodok. A. Identifikasi 5W+1H untuk kejogan modular. Apa? Kejogan modular adalah tumpukan sampah dapur prasejarah yang berisi cangkal kerang, tulang, dan alat batu. Siapa? Dibuat oleh masyarakat pesisir pada zaman prasejarah. Kapan? Berasal dari periode Mesolitikum. Di mana? Ditemukan di sepanjang pesisir termasuk Sumatera dan Jawa, Indonesia. Mengapa? Terbentuk dari sisa-sisa aktivitas mencari makan terutama dari laut. Bagaimana? Sampah dapat ini menumpuk seiring waktu. Dampak kejogan modular. Dampak kejogan modular bagi kehidupan kita saat ini adalah membuat jendela ke masa lalu, pengembangan wisata, dan kesadaran lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Wah, banyak sekali yang ingin bertanya. Silakan dipilih para pemateri. Kalian Baik, boleh pinjam mic-nya. Ya, mungkin teman di kelompok bisa jadi notulen ya. Perkenalkan, nama saya Satria dari Kabupaten. Saya karena apa itu proyek modular karena kamunya dalam kerjaan geologi. Baik, terima kasih Vino. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kita batasi 2 pertanyaan dulu ya. Oke, silakan dipilih. Tirta. Oh, Tirta. Ya, silakan Tirta. Silakan semuanya kita satu. Misalnya bagaimana kejogan modular menunjukkan adaptasi manusia prasejarah. Ya, tepuk tangan dulu. Wah, mana suaranya ini? Tepuk tangan lagi. Ya, 2 pertanyaan ini sangat bagus sekali. Yang satu tanya bagaimana kehidupan manusia prasaranya, dan Vino tadi juga menanyakan kelengkapannya seperti apa. Mau digabung dulu? Oh, sudah, langsung saja. Silakan kelompok pemateri. izin menjawab dari pertanyaannya Valen. Apa itu kejogan modular dan apa fungsinya dalam studi arkeologi? Kejogan modular berarti sampah dapur yang terdiri dari tumpukan sisa makanan manusia prasejarah seperti kulit kerang dan tulang. Ini membantu arkeolog memahami pola makan dan kehidupan manusia purba. Pasti itu. Pertanyaannya selanjutnya. Saya menjawab pertanyaan kita. Bagaimana kejogan modular menunjukkan adaptasi manusia prasejarah? Kejogan modular menunjukkan adaptasi manusia terhadap lingkungan pesisir. Perubahan jenis makanan dalam lingkungan ini juga bisa menunjukkan respon terhadap perubahan lingkungan atau iklim. Sudah? Oke, nanti Bu Rip akan memberikan penguatan di akhir saja ya, sekalian. Jadi ini biar dilanjutkan untuk presentasi kelompok yang lain dulu. Oke, berikan aplaus yang meriah dulu. Silakan kembali ke tempat. Bawa HP ya semuanya ya. Oke, silakan cek di grupnya kita, di grup kelas kalian. Nah, di situ ada link untuk Mentimeter. Jadi ini nanti akan kita pakai untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan diisi dan nanti hasilnya akan muncul di layar. Hal menarik apa yang kalian pelajari hari ini? Wah, benar, di Kota Batu juga banyak loh sumber sejarahnya. Bahkan kita sendiri yang orang Batu saja kadang nggak tahu kalau itu bisa jadi sumber sejarah. Oke, terima kasih untuk yang sudah
sudah memberikan respon, kita aplaus dulu bareng-bareng. Nah, terima kasih banyak untuk kegiatan belajar kita hari ini, sangat amat banyak sekali info yang kita dapat ya. Jadi saya perlu menekankan sekali lagi bahwa sejarah itu tidak hanya sekedar cerita tentang masa lalu, tapi sejarah itu juga berkaitan dengan masa depan. Nah, tugasnya kalian sebagai generasi muda, jangan lupa untuk menjaga sejarah. Maksudnya menjaga sejarah itu seperti apa? Apapun yang akan kita lakukan hari ini, itu juga akan terdokumentasikan di kehidupan yang akan datang. Jadi jangan lupa kita sebagai warga Indonesia, kita harus bangga bahwa kita ada di sini punya berbagai macam peristiwa sejarah yang sangat menarik untuk kita ulik. Baik, terima kasih. Pertemuan kita hari ini akan saya akhiri. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sehat-sehat selalu. Sebagai penutup, mari kita jargon lagi ya. Kelas Yutin. Ya, betul ya, ini ya. Yutin kelas, salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih. Silakan ketua kelas menutup dengan doa. Baik, sebelum mengakhiri kelas pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa dicukupkan, semoga pelajaran hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin. Memberi salam. Ya, selamat pagi, boleh izin undur diri. Terima kasih. Terima kasih.